Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kabujubata. Bertemu lagi dengan saya Galuh Bayu Ardi dalam penayangan yang terlambat ini dalam mata kuliah studi literatur. Hari ini kita akan mulai dengan membahas mengenai resensi buku. Oke, langsung saja kita mulai bahwa kita akan mulai tentang apa sih itu resensi buku. Mungkin Anda sering kali membaca resensi, baik itu di website tertentu ataupun di koran atau majalah atau ya mungkin di beberapa media massa lainnya. Jadi di sini resensi buku merupakan suatu ulasan, suatu deskripsi ringkas mengenai satu buku yang bisa berupa di dalamnya ada penilaian, kritik serta menggambarkan apa saja yang menarik dari isi buku tersebut. Dan ketika itu buku-buku itu adalah buku-buku non fiksi, biasanya akan disajikan sinopsis, penokohan dan lain sebagainya. Tapi ini kita nanti akan coba mengenai bagaimana resensi buku-buku antropologi tertentu saja yang akan nanti kita spesifikkan ke antropologi. Lalu kemudian di sini bagaimana menulis resensi, mungkin kita juga perlu mempelajarinya ketika kita bagaimana ingin membaca sebuah resensi. Jadi di sini menunjukkan menulis resensi ini seandainya kita membeli atau membaca buku baru, alangkah bagusnya ketika kita bisa membuat resensinya, karena ini nanti juga bisa Anda muat ke media-media massa atau apapun media publikasi lainnya. Nah, di sini kita nanti akan bisa menuliskan atau setelah kita membaca buku, kita sudah memahami isinya. Nah, di situ kita bisa memberikan pendapat mengenai kelebihan, kekurangan, lalu kemudian informasi mengenai bagaimana buku ini diperoleh atau buku ini seperti apa, berat atau ringan dan lain sebagainya dari buku yang kita baca itu bisa kita ungkapkan dan bisa kita bagikan pada masyarakat pada umumnya atau orang-orang para pembaca buku melalui media massa seperti surat kabar, kemudian majalah, dan beberapa saat ini mungkin banyak yang melalui sosial media atau situs-situs buku resmi ya dapat dan itu mungkin dapat merupakan sebuah endorse atau juga turut mempromosikan buku tersebut. Oke, dari sini resensi buku ada beberapa jenis resensi di sini. Resensi informatif yang ya kita memberikan kabar bahwa ada buku baru di sini dan isinya seperti apa, lalu kita buatkan sebuah resensi yang singkat, umum dan menyeluruh mengenai isi buku. Ini biasanya yang paling umum sering kita lihat di perpustakaan digital, hampir seperti abstrak, tapi di sini ada informasi bagaimana menunjukkan suatu apa aja sih yang ada di buku ini, dan ini sangat-sangat menolong sekali bagi mungkin kita atau penulis, mahasiswa atau yang sering menyusun karya ilmiah atau apapun, itu lebih mudah mendapatkan referensi dan lebih cepat mendapatkan informasi, atau paling tidak kita tidak salah dalam, misalnya buku itu harus kita beli, kita tidak salah dalam membeli buku dan bisa sesuai dengan apa yang memang ingin kita tuliskan. Lalu kemudian di sini ada yang lebih detail, yaitu resensi deskriptif. Nah, resensi deskriptif ini membahas secara detail lengkap bahkan pada setiap babnya kita memberikan sebuah ringkasan atau mungkin juga pendapat. Sementara di sisi lain ada juga resensi kritis. Jadi di sini lebih berupa ulasan detail, ulasannya begitu lengkap, bahkan ada dengan kita juga dengan metode tertentu, kritiknya juga mengenai dalam metodologi atau kita membahas dengan konsep-konsep khusus ilmu-ilmu tertentu, seperti kita misalnya buku itu buku tentang kebudayaan, kita kritisi secara antropologis misalnya, dan isi dan resensinya, dan di sini kita berusaha untuk menilai sebuah buku itu apa adanya. Jika kita mengatakan bahasanya yang sulit dipahami, lalu kemudian atau buku ini sangat-sangat ringan, sangat cocok untuk siapa saja. Nah, di sini kita juga bisa menilai bagaimana buku tersebut layak untuk dibaca siapa saja, apakah untuk masyarakat umum, kaum intelektual saja, atau
Ya, di sini ada istilahnya sasaran publik dari konsumen buku tersebut. Nah, di sini dalam resensi ini ada beberapa kaidahnya. Di sini ada identitas dari buku yang kita resensi tersebut. Di sana misalnya judul, pengarang, tahun terbit, tebal halaman, penerbit, dan juga ukuran buku. Dan juga ya jika mungkin jika kita melakukan resensi lain juga hal yang sama dilakukan, seperti misalnya itu film itu atau novel fiksi atau non fiksi buku-buku fiksi atau non fiksi. Lalu kemudian di sana ada orientasi, misalnya bagian itu tentang letak paragraf pertamanya, penjelasan mengenai keunggulan buku, lalu istilahnya membahas buku ini cukup ada keistimewaan tertentu, mungkin meraih penghargaan apa, buku terbaik tahun berapa, dan lain sebagainya, memperoleh penghargaan atau apresiasi yang seperti apa dalam di publik, baik itu tingkat lokal, nasional ataupun internasional. Lalu kemudian ada sinopsis ringkas atau isinya secara ringkas yang menggambarkan pemahaman penulis resensi terhadap isi buku novel itu, atau misalnya buku mata kuliah, buku etnografi atau apapun, ya kita sesuaikan. Lalu di sana ada sebuah analisis tentu saja tergantung sudut pandang atau paradigma apa yang kita gunakan dalam membahas dengan cara apa, pisau analisisnya seperti apa, misalnya apakah sosiologis, antropologis, psikologis, atau mungkin religius dan lain sebagainya. Jika itu buku-buku fiksi, mungkin cerita, tema, penokohan, dan juga alur, unsur-unsur instinsi dalam sastra juga perlu kita perhatikan di sini. Dan yang paling terakhir adalah ya seperti biasa, penilaian pasti recommended-nya, penilaian, misalnya penilaian bagus sesuai untuk siapa, kelebihan dari buku tersebut, dan juga hal-hal yang masih kurang di dalam penulisan buku tersebut. Oke, berikutnya. Nah, sebetulnya tujuannya apa sih kita melakukan resensi buku atau membaca resensi buku? Membantu para pembaca untuk mengetahui gambaran secara umum. Nah, jadi sesuai atau tidak. Jadi ketika seseorang ingin membeli buku tertentu, tertarik dengan judulnya, itu apakah nanti apakah nanti jadi dibeli atau tidak, dengan alasan sesuai atau tidak dengan apa yang ingin kita baca atau ingin kita gunakan ketika itu menjadi sebuah resensi dari skripsi, karya ilmiah atau jurnal dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari resensi ini kita pun juga tahu untuk memilih buku ini cocok enggak, buku ini menurut kita bagus enggak, buku ini keren atau enggak, buku ini murahan atau enggak. Mungkin kita akan menilai sampai ke sana juga, sesuai enggak, kalau kurang dan lain sebagainya. Itu pendapat kita, dan kita bisa memilih, kita bisa menyeleksi buku-buku mana yang ingin kita beli atau harus kita miliki atau harus kita baca. Dan juga di sisi lain, karya tersebut dibuat dengan latar belakang apa. Biasanya kalau hari ini sih tren viral dan lain sebagainya, tapi mungkin juga misalnya kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap dunia kependidikan kita yang seperti ini. Nah, kadang-kadang itu semua akan melatar belakangi bagaimana seseorang itu menulis resensi buku tersebut. Lalu kemudian yang penting kita juga memberikan sebuah saran atau sebuah kritik bagi pembuat karya, misalnya kalau memang sudah bagus, atau memberitahukan kekurangannya, dan itu tentu saja akan mengembangkan bagaimana di dunia penulisan atau dunia literatur tersebut akan terus berkembang dan tidak stagnan seperti ini. Kemudian di sisi lain mengangkat sebuah wacana atau mengajak para pembaca buku ini mendiskusikan atau membicarakan sebuah karya atau sebuah buku tersebut. Jadi buku tidak hanya sekedar terbit buku, tapi buku itu juga turut hidup karena mungkin sisi menariknya, sisi kontekstualnya, dan sisi aktualnya mungkin itu layak untuk dijadikan sebuah pembicaraan. Dan jadi ya istilahnya mempopulerkan dalam arti menjadikan itu sebuah wacana bagi kita. Wacana dalam arti ya segala sesuatu yang kita obrolkan supaya
paling tidak apa yang kita bicarakan itu bukan cuma sekedar gosip, fitnah dan lain sebagainya, tapi ya ada landasan bukunya. Jadi wacananya itu sedikit lebih cerdas dan ya oke, kalau kita mau dikatakan sebagai terpelajar atau intelektual, jadi bukan gosip-gosip murahan atau berita-berita lokal saja. Oke, kemudian di hal yang paling mulia di sini adalah memberikan pemahaman dan juga informasi yang cukup baik, cukup komprehensif kepada para pembaca mengenai salah satu karya buku yang diresensi tersebut. Apakah ini etnografi yang bagus, ini etnografi yang bagus tapi bahasanya berat. Nah, kita bisa memberikan kepada masyarakat, kepada orang-orang yang ingin mencari buku tersebut, bagaimana keadaan buku, sehingga apakah akan menjadi pilihannya atau tidak. Kalau kemudian berikutnya, bagaimana apa sih manfaatnya? Tadi walaupun sedikit banyak sudah saya bicarakan, gambaran untuk pembaca mengenai suatu karya. Jadinya itu tadi secara nilai ekonomis, nulis resensi ini juga ya oke, dapat honor misalnya, itu kita masukkan ke media, dimuat di media massa seperti koran, majalah dan lain sebagainya. Atau mungkin ketika kita melakukan resensi dapat bonus sesuatu yang gratis dan lain sebagainya. Itu banyak sekali karena resensi ini memiliki nilai ekonomis, karena bagi bagi distributor buku, bagi penulis dan lain sebagainya, ketika kita diresensi, terutama ketika resensinya bagus atau penilaian bagus dan itu dipublikasikan ke masyarakat, jadi oke, semacam endorsement ataupun seperti ya iklan baik secara langsung dan tidak langsung, promosi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, yang alangkah bagusnya buku tersebut belum pernah diresensikan, jadi dibuat resensi. Jadi ketika kita buat, nah itu memang ditunggu-tunggu dan sesuatu yang langka. Kalau misalnya itu kita masuk pada situs-situs tertentu, bisa termuat di media situs-situs tertentu, tentu saja kita akan mendapatkan berbagai macam klik, dalam arti ya paling dicari ketika kita meresensi satu buku yang belum pernah diresensi, pasti semuanya akan langsung mengacu pada resensi yang sudah kita buat. Dan di sisi lain juga kreativitas kita dalam menulis ini yang paling sederhana. Kita juga akan sering membaca buku, ketika tidak mungkin kita membuat resensi sebuah buku tanpa membaca buku tersebut. Tentu saja kita sudah kita membaca, lalu kemudian kita menuangkan ulang, dan itu merupakan proses latihan yang ketika kita mungkin tidak akan terasa bahwa nanti kemampuan menulis kita akan lebih baik, dan itu orang lain yang bisa menilainya. Karena kalau kita sendiri sejak dulu ya tulisan saya seperti ini, tapi ketika itu dibaca oleh orang lain akan melihat perkembangannya bahwa dulu nulisnya biasa-biasa aja, semakin baik dan sekarang menulisnya semakin baik, dan itu akan makin kreatif bagi kita. Karena dengan membaca salah satu buku kita menemukan ide, sementara kita menemukan ide yang lain yang mungkin bertentangan, selaras atau lebih mengembangkan buku tersebut. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih, salam, dan saya minta maaf karena keterlambatan ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Semoga cukup bermanfaat. Terima kasih.